Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Mary Laura merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Setelah saya mempelajari modul tentang budaya positif, saya dapat menyimpulkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti budaya positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah maupun penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, pada disiplin positif ini, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan dari motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdapat tiga, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan imbalan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi pada anak masih motivasi eksternal, sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam murid. Dan yang selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ini ada 5, yaitu penghukum, kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima manajer. Pada posisi kontrol sebaiknya seharusnya guru berada pada posisi manajer. Kenapa? Karena pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Dan selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan agar tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya keterkaitan materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya. Di sini ada budaya positif dan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan dipermudahkan dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Dan yang kedua yaitu nilai guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya juga budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati.
dimengerti dan dijalani bersama. Dan selanjutnya itu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya pada tahap refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Dan pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Saya menangani siswa yang sering bolos di jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga institusi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Dan pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah pelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi rasa bersalah karena telah memberi hukuman atau konsekuensi ketika murid melakukan kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Dan selanjutnya, sebelum belajar modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Dan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal ini yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di manapun. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.